eh, minat ini harus kita, anak-anak yang berminat ke teknik itu kita rebut lagi sehingga mereka menjadi eh, melihat Trisakti ini sebagai wadahnya. Memang zaman kami dulu swasta yang disamakan, dulu statusnya kan disamakan, Mbak. Yang disamakan teknik mesin itu hanya Trisakti dulu. Yang lain swasta tidak ada. Jadi musuh kami hanya di Taman Sari di Bandung sama di Salemba dulu. Hanya dua, yang lain itu minggir semua. Nah, sekarang kita bangun lagi di situ, Pak. Alumni siap untuk mendukung, tapi mulailah dari kampus, Pak. Universitas Trisakti, pusat kaya alma mater kita, menyumbang tenaga sajadah, berkarya dengan penuh jiwa, berkibarlah panji-panjimu, lambang jiwa. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali menulis IPB sebenarnya sebelum ada perasaan komunikasi. Barangkali kita rapat-rapat sama tuan-tuan Saya mulai polis-polis. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 58 tahun Universitas Trisakti. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Trisakti, yaitu Bapak Kristianto Saputra. Beliau adalah Direktur PT Hino Motors Manufacturing Indonesia. Apa kabar Pak Kristianto? Selamat siang, kabar baik, Pak Babang. Alhamdulillah. Iya, mungkin Bapak bisa mulai cerita ketika kuliah di Teknik Mesin Universitas Trisakti, kemudian berkarir di PT Hino Indonesia Manufacturing, dan saat ini menjadi salah seorang direktur di PT Hino Motor Manufacturing Indonesia. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang atas waktu dan kesempatan. Ini suatu kehormatan bagi saya, alumni yang sudah puluhan tahun sudah masa lalu diingat. Tapi memang saya terus terang masih sering bolak-balik ke kampus, Pak. Saya banyak ada rencana untuk eh, beberapa develop untuk lab di teknik mesin dengan Ibu Rianti, Dekan FTI, dan teman-teman lain. Sehingga mungkin nama saya tercatat di sana. Iya. Baik, Pak. Saya seperti tadi disampaikan dari kampung Indramayu, Pak, merantau ke Jakarta tahun 83. Saya masuk ke Universitas Trisakti dengan alasan pada saat itu adalah hampir semuanya pemuda-pemuda Indonesia berinspirasi kepada Profesor Habibie, Pak, pada saat itu, ya. Dan pada saat itu pilihan-pilihan utama adalah kalau nggak teknik elektro adalah teknik mesin. Nah, kami yang dari kampung ini nggak tahu mesin itu harus bikin apa, elektro itu seperti apa, tapi idola kami adalah Profesor Habibie. Makanya kami merantau ke Bandung dan ke Jakarta. Akhirnya nasib saya ditentukan untuk tinggal di Grogol, Pak, selama 5 tahun. Saya masuk ke Trisakti tahun 83, ya. Pada saat itu ya mudah-mudahan ke depannya Trisakti akan kembali seperti dulu. Luar biasa, brandingnya luar biasa, Pak, pada saat itu. Universitas Trisakti karena sangat dikenal sampai ke pelosok ke kampung saya di Indramayu. Ya. Testingnya adalah saya ingat sekali waktu itu di Stadion Utama Senayan. Ya. Begitu melihat begitu banyaknya saingan yang akan masuk Trisakti, saya sendiri pesimis sebenarnya masuk Trisakti semua kok sepertinya wah sekali. Tapi puji Tuhan saya diizinkan untuk ya di Trisakti.
Eh, memang mahal, tapi itu perjuangan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Ya, ayah saya hanya kelas 2 SD, tapi mau menyekolahkan anak. Nah, eh, masuk ke jurusan teknik mesin adalah memang keinginan anak muda pada saat itu. Dan ketika kita masuk ke Universitas Trisakti, terjadi syok budaya kami di situ karena akhirnya ada suatu kesimpulan yang kami ambil. Trisakti saat itu adalah berkumpulnya anak-anak pintar dari daerah dan anak-anak hits dari ibu kota. Jadi anak-anak hits itu anak-anak ada artis dan lain sebagainya. Nah, inilah kita membangun pergaulan yang luar biasa di situ. Nah, itulah yang mungkin akan menjadi bekal bagi kami ke depannya dari dunia kampus tersebut. Kemudian perkuliahan seperti biasa, saya mulai masuk ke program SKS dulu, Pak. SKS di awal-awal pertama, transisi dari sistem tahunan, 9 semester, dan saya wisuda Oktober 1988 di Manggala Bakti. Dulu rektor masih Prof. Haryo Sudirjo, Pak. Prof. Haryo Sudirjo, ya mungkin sudah almarhum semua ya. Dekan FTI Pak Sayuti, kemudian mentor kami di Kaprodi Teknik Mesin almarhum juga Pak Rosfian. Itulah kira-kira awal perjalanan saya di kampus Trisakti, Pak. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti tegak perkasa, indah menghias pesona. Nusa dan bangsa penuh bangga, bukti bakti sepanjang masa. Berkibarlah. Iya. Lalu bagaimana bisa ke Hinomotor ini, Pak? Baik, ya seperti masa-masa saat itu ya, memang sejak 85, 86, 87 itu saya sebenarnya sudah kerja, Pak, karena memang saat itu memungkinkan kita kuliah sore, siang jadi salesman, kita bisa kerja. Cukup banyak sebelum ke Hino saya bekerja di beberapa perusahaan ya seperti sales pernah juga, jadi drafter juga pernah, dan akhirnya sebelum lulus saya bekerja di satu pabrik di industri komponen kendaraan bermotor. Dan setelah wisuda saya berpikir kok eh, industri otomotif pada saat itu sedang tumbuh, Pak. Tumbuh luar biasa sekali seiring dengan pembangunan di Indonesia yang mulai berjalan. Nah, akhirnya saya mulai melihat aja melamar di ngambilnya dari Yellow Page dulu, Pak. Di situ kan ada beberapa brand yang besar, ada sebutkan Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, Hino dan sebagainya. Saya sebenarnya melamarnya ke Salim Group waktu itu, Pak. Ke grup Salim. Nah, dari grup Salim kami diarahkan ke anak perusahaannya. Dan anak perusahaan adalah ke Indomobil. Nah, pada saat itu masih di Indomobil, dan dari masuk Indomobil Group eh, ditempatkan di unit Hino. Tapi pada saat yang bersamaan, karena saat itu insinyur mungkin sedikit, Pak, mencari kerja sangat gampang. Pada saat bersamaan itu saya alhamdulillah diterima bekerja di 4 atau 5 tempat. Pilihan saya kenapa memilih akhirnya jatuh ke Indomobil dan Hino, gedungnya yang paling tinggi, Pak, di Jalan Sudirman, di Central Plaza. Itu saja pilihan pada saat itu, Pak. Sangat simpel. Karena internet belum ada, kita tidak tahu portofolio bisnisnya seperti apa. Yang penting, oh kantornya di Sudirman, gedungnya bertingkat. Wah, keren. Itu saja. Akhirnya sampai sekarang. Ya. Nah, kalau tidak salah, Hino ini apa, Pak? Konsentrasi di mobil angkutan apa barang ya kalau nggak salah. Ya, jadi sedikit eh, corporate information saya sampaikan. Memang di Jepangnya Hino ini adalah Toyota Group, Pak. Masuk ke Toyota Group di bisnis untuk commercial vehicles. Jadi untuk truk, eh, bus itu Hino. Jadi Toyota ada 3 grup, Toyota, Daihatsu, dan Hino. Toyota untuk passenger luxury, Daihatsu yang passenger medium, komersialnya ada di Hino.
Masuk ke Indonesia, awalnya Hino ada di bawah grup Indomobil. Indomobil, nah sampai akhirnya Hino menjadi majority shareholder dengan company yang sekarang dibangun saat ini, dan kami konsentrasinya memang di commercial vehicle dengan kendaraan berbahan bakar diesel untuk truk dan bus. Kalau eh, apa Pak? Pasarnya seperti apa Pak? Ada kompetitornya di apa di pasar itu enggak? Di commercial vehicle ini memang playernya tidak terlalu banyak, Pak Bambang. Tidak seperti passenger yang warna-warni di situ ya. Memang kompetitor kita ada Mitsubishi, kita sebut Fuso ya. Mereka ada Isuzu, ada Mercedes-Benz, dan ada dari China brand. Tapi memang umumnya untuk commercial vehicle ini dominated-nya ada di Japanese brand, Pak. Kebetulan pula Hino sejak tahun 2020 kita menjadi market leader. Tahun lalu kita tutup share kita 65%, Pak, secara nasional. Aduh, jangan-jangan gigi berlubang. Biayanya besar nggak ya ke dokter gigi? Tenang, Pepsodent beri konsultasi dokter gigi gratis. Scan untuk bicara dengan dokter gigi. Tasya, gigi bisa berlubang, tapi jangan khawatir. Pepsodent perbaiki lubang kecil tak kasat mata 10 kali lebih kuat. Cegah gigi berlubang. Dan gratis konsultasi dokter gigi di handphonemu kapanpun dengan Pepsodent. Nah, mungkin bisa digambarkan Pak, mengapa Indo dianggap lebih cocok untuk masyarakat Indonesia. Jadi begini, ini juga tidak lepas dari saya mengamati sejak awal saya masuk bekerja di Indomobil, kita perusahaan PMDN, Pak. Dan prinsipal itu hanya memberikan lisensi produk kepada kami. Nah, itu kondisi yang antara maju enggak terlalu cepat, mundur juga enggak juga, jadi hampir berjalan di tempat. Karena prinsipal Jepang kebanyakan mereka juga melihat pengembangan produk itu suatu properti intelektual properti mereka, Pak, dan tidak begitu saja diberikan kepada partner bisnisnya di Indonesia. Nah, Hino sejak awalnya di bawah Indomobil Group, kemudian krisis tahun 98, ya di kampus kita juga dulu Pak, kita kampus reformasi, terjadi perubahan struktur kepemilikan hampir di seluruh dunia. Jadi share-nya pemegang saham lokal beralih ke pemegang saham Jepang, sampai akhirnya berangsur-angsur di 2003, company yang sekarang saya bekerja ini berganti nama telah menjadi Hino Indonesia, Hino Motor Manufacturing Indonesia. Share-nya 90% prinsipal kami Jepang, 10% Indomobil. Nah, dengan komposisi prinsipal sebagai majority shareholder, mereka lebih leluasa dalam melakukan product planning. Karena kekuatan Jepang ini adalah product planning, Pak. Jadi, saya banyak discuss juga dengan kawan-kawan alumni yang kita masih berpikiran idealis. Kenapa sih Indonesia tidak membuat kendaraan sendiri? Membuat mobil, sebenarnya anak-anak mesin Trisakti bisa, Pak. Angkatan saya dulu bikin Bigfoot. Tapi setelah dibikin, what next? Kita harus jual, kembangkan pasar, bangun after sales, bangun next produknya. Itu nggak dipikirkan, Pak. Nah, ini kekuatan Jepang di situ. Ini juga di grup Ikatan Ahli Teknik Otomotif banyak profesor, kita harus mengembangkan produk dalam negeri. Ya, oke, kita ngembangkan. Tapi siapa pemilik modal yang mau menggelontorkan uang di situ? Ketika pasarnya mereka nggak kuasain. Nah, untuk membangun pasar, membangun jaringan aftermarket itu suatu investasi yang luar biasa, jauh lebih besar dari investasi sekedar membangun pabrik. Nah, Hino di sini kita membangun industri bisnis itu dari hulu ke hilir, Pak. Jadi pabrik kami buat di sini dengan terintegrasi komponen sampai produksi, after sales kami bangun, brand seluruh Indonesia kami bangun, termasuk juga financial company, Pak. Financial company. Tanpa ada financial company, si pembeli mobil kan pembeli mobil niaga ini kan nggak ada yang beli cash, Pak Bambang. Semua itu adalah leasing.
Nah, siapa yang mau biayain? Nggak bisa, Pak. Jadi harus terintegrasi dari hulu ke hilir, baru bisa akan sukses di situ, Pak. Itu salah satu kekuatan kami. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti tegak perkasa, indah menghias pesona. Nusa dan bangsa penuh bangga, bukti bakti sepanjang masa. Berkibarlah. Ya, Pak Kristianto, sebelum kita lanjutkan, mungkin bisa diberi gambaran. Pak Kristianto ini direktur yang bertanggung jawab menyeluruh begitu, atau berhubungan dengan misalnya tertentu, misalnya mengenai produk atau mengenai pemasaran atau tadi yang financial tadi yang dibutuhkan Iya, itu. Ya. jadi saya semakin lama di perusahaan ini bukan semakin ringan, dikasih tugasnya nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Sekarang saya sebagai background engineer, tapi saya bertanggung jawab satu di bidang human resource, kedua di general affair, ketiga di information technology, keempat di legal corporate, lima di purchasing, kemudian enam di export import, production control dan project, dan support untuk internal audit dan finance. Jadi itulah kira-kira semua Jadi luas. hampir hampir semua Pak ya kalau gitu. Kira-kira separuh, Pak. Separuh ya. Separuh. Nah, eh, itu yang leader langsungnya pemilik saham terbesar dari Jepang atau juga orang Indonesia? Jadi company ini seperti tadi saya sampaikan joint venture, Pak. Jadi foreign investor investment company atau PMA. 90% adalah prinsipal kami Hinomotor Jepang, 10% Indomobil. Nah, saya sendiri, Pak, alhamdulillah setelah sekian puluh tahun, saya diangkat direksi itu bukan oleh pemegang saham dalam negeri, tapi oleh prinsipal. Jadi saya sekarang ini bekerja atas nama pemegang saham Jepang, Pak. Anak kampung pada Pak. Nah, yang menarik tadi Bapak sudah mengatakan bahwa Hino Motor ini menguasai 65% Betul, Pak. pangsa pasar. Apakah juga tidak ada program untuk ekspor, Pak? Begini, Pak. Jadi memang ekspor ini ya saya kebetulan juga sering ke Kementerian Perdagangan Perindustrian. Memang Pak Presiden Pak Jokowi kan mendorong ekspor kita banyak. Nah, ada beberapa hal yang menjadi dasar suatu negara bisa ekspor adalah pertama memang izin dari prinsipal, Pak. Karena prinsipal itu mengatur, Pak. Mereka mengatur pasarnya. Kedua adalah tingkat standar emission dari satu negara. Jadi sebelum 2021 Indonesia kan masih ketinggalan. Kita masih tingkat emissionnya untuk standar Euro 2. Euro 2 itu sangat terbelakang. Sudah hampir nggak ada negara di dunia yang standar emissionnya Euro 2. Sehingga mobil yang kami produksi di Indonesia tidak ada destination country-nya, Pak. Nah, per 2021 kemarin, dalam situasi COVID, kita terjadi perubahan peraturan melalui peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Euro 2 shifting ke Euro 4. Jadi tentu saja tingkat emisinya lebih bagus. Nah, sekarang pasar menjadi lebih terbuka karena destination country untuk negara-negara yang basisnya Euro 4 itu cukup banyak. Nah, Hino sendiri sudah mengekspor kendaraan utuh itu sejak 2011, Pak. Kita ekspor ke beberapa negara-negara yang memang bukan negara besar, masih agak negara yang hampir similar Indonesia seperti Vietnam, Filipina, di Afrika dan di Amerika Latin. Nah, tapi potensi marketnya sejak masuk ke Euro 4 ini cukup besar, hanya saja sedikit terkendala dengan pandemi COVID ini, Pak. Prospeknya ke depannya bagus dan komponen juga kami ekspor.
Kami sudah ekspor. Kalau dilihat dari komponen dalam negeri Indonesia sekarang sudah berapa Pak yang masuk ke Nah, Hino ini? mengikuti peraturan pemerintah kan ada peraturan Menteri Perindustrian Pak untuk perhitungan TKDN tingkat kandungan dalam negeri yang diverifikasi oleh surveyor ya Sugovindo dan Surveyor Indonesia. Nah, sebelumnya tidak ada satupun pabrikan kendaraan bermotor yang melakukan kalkulasi TKDN, tapi melakukan self calculation Pak berdasarkan cost basis. Jadi berapa nilai import, belanja importnya berapa, belanja lokalnya berapa. Dengan simpel dibagi keluarlah percentage Pak. Kalau Hino berdasarkan cost basis kita hitungan sendiri adalah produk kita di atas 60%. Di atas 60%, antara 60-65%. Selama ini yang dilakukan oleh kebanyakan industri otomotif adalah perhitungan secara cost basis. Belanja lokal, belanja import dibagi, dan perhitungan self calculation kami sendiri antara 60-65. Nah, sejak tahun lalu Hino sudah mulai melakukan perhitungan berdasarkan TKDN dengan Surveyor Indonesia, Pak. Ada formulanya. Nah, di sini muncullah diskrepensi perbedaan, Pak, karena metodenya bukan local purchase tapi lokal konten, Pak. Lokal konten, sehingga yang diverifikasi bukan hanya satu tier di bawah kami, tapi dua tier di bawah kami, Pak. Jadi supplier kami pun diverifikasi mereka ini bahan bakunya dalam negeri atau import gitu. Nah, akhirnya ini siang ini sedang terjadi panel meeting di perindustrian untuk finalisasi TKDN Hino. Alhamdulillah produk Hino sudah dideklar sebagai made in Indonesia karena TKDN-nya mencapai di atas 40%, Pak. Ofisialnya mungkin dalam waktu seminggu, 2 minggu lagi nanti akan ada handover dari Menteri Perindustrian langsung kepada kami. Tapi sudah di atas 40%. Universitas Trisakti, pusat Wiyakaya, alma mater kita, menyumbang tenaga sarjana, berkarya dengan penuh jiwa, berkibarlah panji-panjimu, lambang jiwa. Iya, luar biasa. Nah, kemudian ke depan ini Pak, kecuali pemerintah sudah berkomitmen untuk energi yang makin bersih, energi hijau, dan kendaraan listrik, apakah ini juga diantisipasi oleh Hino? Commercial vehicle ini agak sedikit berbeda, Pak Bambang. Jadi tahun 2000-an awal kan ada program Langit Biru Blue Sky Project, gitu ya. Nah, Blue Sky Project itu, nah kita sebenarnya yang awal ada di depan nih commercial vehicle melalui program CNG, Pak, Compressed Natural Gas. Nah, Hino sudah buat waktu itu CNG dedicated, bukan conversion kit, karena atas perintah dari Kementerian Perindustrian, pembina industri kami, supaya kendaraan Transjakarta itu semua made in Indonesia. Kami siapkan satu lane. Ternyata gagal, Pak. Gagal dengan mobil-mobil yang mereknya nggak jelas, yang dari negara-negara mana importir. Ada kepentingan politik di situ. Kami datang ke Dewan Energi Nasional, ke DEN. Nah, ini sebenarnya CNG atau gas ini, apakah ada peruntukan untuk kendaraan bermotor? Ternyata di Rencana Umum Energi Nasional, Kebijakan Energi Nasional, gas itu bukan untuk otomotif, Pak. Sehingga tidak ada payung hukumnya. Akhirnya mati suri lah di situ, Pak. Nah, sebelum pandemi, awal-awalnya kan muncul Perpres 55 mengenai mobil listrik. Kita sudah siapkan juga hybrid, Pak. Karena yang cocok sebenarnya untuk kendaraan komersial yang perlu beban dan perlu jarak tempuh, mau full electric vehicle itu belum bisa memenuhi persyaratan kendaraan niaga. Misalkan truk, Pak, gendong baterainya sendiri sudah 10 ton, Pak. Berapa berat nih bebannya akan dibawa? Kemudian bis, Pak.
bis ini kan semuanya kan untuk long distance, untuk jarak jauh. Nah, kalau per 200 kilo itu mesti di-charging, ngamuklah si penumpang ini, Pak. Misalkan Jakarta Surabaya gitu kan. Nah, sehingga yang lebih cocok sebenarnya adalah hybrid. Hybrid itu kombinasi antara mesin internal combustion engine masih ada dan ada baterainya. Baterainya juga komposisinya kecil. Nah, akan tetapi di dalam peraturan kendaraan berbasis listrik Indonesia, hybrid ini tidak mendapat insentif, Pak, karena fokusnya adalah di passenger untuk kendaraan full baterai, Pak. Nah, inilah yang masih kami perjuangkan sehingga hybrid juga dapat mendapatkan uh, tax holiday, misalkan import duty kah, PPNBM-nya atau pajak-pajak lain. Jadi kita sebenarnya siap, tapi kan semua investasi akan linear dengan opportunity bisnis, Pak. Kalau bisnisnya masih kurang jelas, lah ini duitnya sopo ya, begitu, Pak. Ya, Jadi semua ternyata masih, ya, menarik ini Pak ya, problemnya yang dihadapi menarik. iya, Nah, jadi masih iya, semua masih menunggu, Pak. iya. Pak Begitu. Kristianto ini lama, mungkin sejak awal, sejak muda berkarir di perusahaan Jepang, sampai sekarang justru dipercaya untuk mewakili kepentingan prinsipal di Alhamdulillah, Pak. Jepang. Nah, apa yang Bapak rasakan, Pak? Jadi kultur bisnis Jepang Ya, ini di Indonesia. iya, Pak. Jadi bapak saya itu kan dulu ikut ikut perang, Pak, di Eretan, nyambut tentara Jepang pakai pakai beruncing. Jadi waktu saya pertama lapor ke bapak saya dulu kerja di perusahaan Jepang, bapak saya ngamuk, Pak, ngapain kerja di antek-antek Jepang? Dulu bapakmu perang sama Jepang. Nah, tapi memang jalan hidup ya, Pak. Nah, saya mengalami shifting dari perusahaan yang dimiliki oleh 100% PMDN, kemudian perusahaan joint venture yang hampir seimbang antara partnernya lokal dan Jepang, dan majority pemegang saham asing. Saya amatin apa kunci sukses Jepang dalam eh, khususnya di bidang industri. Kalau saya berkenalan dengan orang Jepang ini lebih dari 30 tahun. Kalau bicara pintar, orang-orang Indonesia jauh lebih pintar, Pak. Jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas. Tapi apa mereka untuk ininya? Pertama, yang kita kadang-kala masih on off itu disiplin, Pak. Itu disiplin, Pak. Makanya saya coba terapkan dalam diri saya sendiri. Ya seperti tadi, saya takut telat, Pak. Jadi 10 menit sebelum dengan Bapak, saya menunggu di sini. Karena itu mendarah daging di dalam diri saya. Yang kedua adalah konsisten, Pak. Konsisten. Kalau kita kadang-kala karena plan do check action-nya itu nggak terplan dengan baik, akhirnya kita bisa belok kiri, belok kanan. Dan yang berikutnya, teliti, akurat, Pak. Semua itu detail. Sangat detail dilakukan. Sampai hal-hal yang sepele pun dilakukan. Berikutnya adalah continuous improvement, Kaizen. Nah, itulah yang hari ini sudah sempurna, tapi hari esok harus jauh lebih sempurna dari hari ini. Nah, inilah yang kekuatan dan yang paling utama adalah mereka melakukan usaha efisiensi semaksimal mungkin sehingga biaya produksi menjadi sangat efisien. Ujungnya adalah perusahaan itu bertumbuh. Itu yang mungkin puluhan tahun jadi saya nempel ke situ, tapi saya tetap tetap Indonesia Raya, bukan Kimika. Dunia kini sudah berbeda, begitu juga artinya menjadi kaya. Kesempatan belajar dan melihat dunia baik-baik ya di sana. saat ini adalah milik lebih banyak keluarga. Atau kita beli rumah aja di sana. Bisa menikmati pengalaman-pengalaman baru adalah kekayaan yang sesungguhnya. Seperti pengalaman mudahnya pembukaan rekening anggota keluarga di Singapura dari mana saja. Nanti kamu di Singapura, tinggal ke banknya aja ya. Oke, Dad. Nah, sekarang kilas balik lagi ke Trisakti, Pak. Menurut Bapak apa semangat yang diperoleh dari kampus Trisakti
Selain tentu keterampilan hard skill dan sebagainya, mungkin eh, apa semangat-semangat di luar itu yang sangat membantu ketika menjalani karir. Ya, saya dari pengalaman saya 5 tahun di kampus Trisakti, Pak. Ya, memang saat mudah-mudahan sampai sekarang masih terjadi sama ya seperti Hino juga. Trisakti itu punya eh, branding yang sangat hebat, Pak, sebenarnya, Pak. Brandingnya hebat, Pak. Dan ini saya sampaikan berkali-kali kepada ya kebetulan yang di fakultas, yang di jurusan adik-adik angkatan saya, ini kalian ini punya branding yang hebat, saya bilang. Itu Trisakti itu diciptakan oleh Bung Karno itu luar biasa, luar biasa. Dan alumninya luar biasa, Pak. Nah, alumni luar biasa. Zaman saya dulu ketika kita bertarung mencari kerja, ketemu dengan anak-anak Bandung, ya dulu masih Salemba ya, anak-anak Salemba. Mereka tuh minder, Pak, kalau melihat ketemu, wah ini dari Trisakti. Ini minder, Pak. Terus terang jam, kita percaya dirinya luar luar biasa. Nah, di jurusan teknik mesin dulu memang agak aneh dulu di mesin ini seperti ada suatu kita sebutnya kerajaan sendiri, Pak. Dulu tuh kita sebutnya kerajaan mesin dulu. Ada satu ikatan yang luar biasa dulu adalah solidarity, Pak. Jadi antara mahasiswa di dalam kampus dan juga antara alumni dengan kampus dan alumni dengan alumni. Sampai sekarang hampir 40 tahun. Ya, tiap pagi saya masih terus ngobrol dengan teman-teman di grup, Pak. Jadi semua kita tahu. Nah, branding-branding kekuatan-kekuatan yang dari kampus itu yang eh, ya kita dulu sekolah itu nggak nggak gampang, Pak Bambang, ya Mas masa itu kan. Kalau sekarang kita mau nyari informasi aja gampang. Kalau dulu dosen-dosen saya kebanyakan dosen-dosen lulusan dari Delft, Pak, dari 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 Holland. Itu itu kalau nggak nilai 3, 5 dan 6 hanya 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 3 sehingga IP kami semua lulus itu paling 2,5 paling karena 3, 5 dan 6 lulus 6. Nah, sehingga mau lulus aja, mau ngambil tugas aja luar biasa susah. Sampai kita melalui ya hal-hal yang agak-agak ekstrim dulu sebenarnya. Ya, seperti saya pernah lakukan dulu, saking kita sulitnya untuk tugas akhir, kita ya akhirnya setelah 35 tahun saya buka, kita dengan teman-teman waktu sholat Jumat siang, sekretariat sepi, kita naik ke atas, kita minjem skripsi, Pak, skripsi angkatan-angkatan atas kita. Tapi itu kan suatu perjuangan, Pak. Bagaimana untuk bisa survive? Nah, sehingga hal-hal seperti itu menjadi modal kami semua dan teman-teman semua alumni yang ada di luar, eh, kita bisa survive, bisa berhasil. Jadi ada tagline dulu yang tidak diajarkan di Harvard Business School, tapi diajarkan di Trisakti, Pak. Itu mahal di situ, Pak. Nah, kami harapkan ini akan muncul lagi di Trisakti generasi sekarang. Alumni bagus semua, Pak, sekarang, Pak. Alumni bagus. Ya, saya masih biasa-biasa aja, Pak. Di atas-atas saya ini presiden direktur Astra Internasional itu adik kelas saya, Pak. Iya, di kelas saya di Pertamina direksinya itu angkatan saya, Pak. Jadi luar biasa, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Terakhir Pak Kristianto, eh, setelah sekian lama ya Bapak berkarir malang melintang di praktek industri, eh, apa yang ingin Bapak sarankan baik kepada institusinya maupun kepada mahasiswa atau alumni baru lah yang masih muda untuk membekali dirinya supaya bisa diterima di apa di lapangan pekerjaan lah atau di mana saja, belum tentu di industri, mungkin di Ya, tempat pengambil kebijakan dan sebagainya. jadi ada dua, Pak, khusus untuk kampus ya. Memang eh, saya sampaikan juga ke para pimpinan di fakultas eh, kembali eh, dekatkan kampus Trisakti kepada masyarakat, Pak, khususnya pada orang tua, sehingga mereka makin percaya putra-putrinya untuk bersekolah di lembaga pendidikan yang hebat, alumninya hebat.
hilangkan stigma-stigma lama, Pak. Karena memang khususnya jurusan teknik mesin ini ada stigma, Pak, di situ yang orang tua masih sedikit takut. Saya bilang itu tidak ada lagi di situ. Itu generasi saya zaman dulu. Nah, itulah yang harus dibangun dan dekatkan lagi dengan sekolah-sekolah, Pak. Harus jemput bola kepada universitas-universitas. Kemudian lagi, selain program studi konvensional mesin elektro sipil, coba mungkin pikirkan ada program studi kontemporer yang kekinian, yang anak-anak, yang generasi sekarang, seperti ada kampus yang di Serpong sana, itu mungkin bisa menjaring mahasiswa-mahasiswa yang bukan beringinan ke soal teknik, tapi yang lebih mendekatkan kepada kekinian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dekatkan dengan dunia industri, Pak. Kurikulum ini memang ada kurikulum baku, tapi kurikulum yang di luar baku, dekatkan dengan industri sehingga ada ciri khas. Kalau dulu di Trisakti Teknik Mesin ini ciri khasnya kami sangat kuat adalah di ilmu metalurgi, Pak. Jadi itu kuat sekali kami di situ. Dan tak terkalahkan. Nah, sekarang harus ada ciri khas sehingga akan menjadi profesional atau akan menjadi entrepreneur, ada suatu identitas yang jelas. Tadi mesin seperti ini, elektro seperti ini, di ekonomi, hukum, dan sebagainya. Untuk mahasiswa, memang saya melihat ya mungkin pasti akan ada perbaikan, agak sedikit jumlahnya berbeda dengan zaman kami dulu ya Pak Bambang ya. Kalau sekali dulu kami mesin itu satu angkatan 200 mahasiswa Pak. Jadi itu laki semua, jalan keliling kampus itu semua takut Pak. Dan semuanya dekil semua Pak. Nah, sekarang memang jumlah mahasiswanya kurang seperti itu, tapi saya amatin bukan berarti minat para generasi muda, anak-anak muda ini kepada ilmu teknik itu menurun. Saya lihat enggak, Pak. Saya lihat di beberapa kampus, karena saya melakukan CSR juga ke beberapa. Nanti sebentar lagi kami akan lakukan CSR untuk jurusan teknik, sedikit grade up untuk laboratorium. Sebenarnya masih tinggi, Pak. Nah, minat ini harus kita, anak-anak yang berminat ke teknik itu kita rebut lagi. Sehingga mereka menjadi melihat Trisakti ini sebagai wadahnya. Memang zaman kami dulu swasta yang disamakan, dulu statusnya kan disamakan, Pak. Yang disamakan teknik mesin itu hanya Trisakti dulu. Yang lain swasta tidak ada. Jadi musuh kami hanya di Taman Sari di Bandung sama di Salemba dulu. Hanya dua, yang lain itu minggir semua. Nah, sekarang kita bangun lagi di situ, Pak. Alumni siap untuk mendukung, tapi mulailah dari kampus, Pak. Ayo kita bisa apa nih? Kita lakukan apa? Begitu. Itu kira-kira, Pak. Ya, terima kasih sekali Bapak Kristianto Saputra, Direktur PT Hino Motor Manufacturing Indonesia, yang Betul, sudah Pak. banyak memberikan pengalaman dan wawasannya. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita semua, tetapi khususnya pada generasi muda menambah inspirasi dan motivasi untuk belajar dan berjuang lebih lanjut. Saya kira itu Pak, terima kasih sekali. Selamat Terima kasih Pak bekerja, Bambang. selalu sukses. Terima kasih. Ya, salam sukses selalu Pak. Terima kasih Pak. Lambang jiwa bergerak maju dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti dirgahayulah, bimbinglah seluruh putra bangun negara Pancasila wujudkan. Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya sebelum